Sunan Giri, putra Syekh Maulana Ishaq, adalah tokoh wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci atau Pandita Ratu. Beliau memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sunan Giri dikenal dengan nama Raden Paku atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Faqih. Disebut juga Raden Ainul Yakin atau Joko Samudra. Sunan Giri lahir di Blambangan, Banyuwangi pada tahun Saka Candra Sengkala. Jalma Orek Werdaning Ratu, yaitu 1365 Saka. Sunan Giri merupakan keturunan Rasulullah SAW, yaitu melalui jalur keturunan ayahnya Maulana Ishaq, lalu sampai kepada Husain bin Ali yang merupakan cucu Rasulullah SAW. Sunan Giri merupakan buah pernikahan dari Maulana Ishaq, seorang mubalik Islam dari Asia Tengah, dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir Majapahit. Sobat NU Channel, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Sobat NU Channel mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dikisahkan saat itu terjadi wabah besar melanda Blambangan. Raja Blambangan menduga wabah itu berhubungan dengan kelahiran bayi laki-laki putra Maulana Ishaq. Akhirnya bayi laki-laki itu diletakkan di dalam peti dan dihanyutkan ke tengah laut. Dan kemudian peti itu tersangkut di kapal milik Nyai Pinatih yang sedang berlayar ke Bali. Kelahiran Sunan Giri ini dianggap rakyat Blambangan sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit di kerajaan Blambangan. Kelahiran Sunan Giri disambut Prabu Menak Sembuyu dengan membuatkan peti terbuat dari besi untuk tempat bayi dan memerintahkan kepada para pengawal kerajaan untuk menghanyutkannya ke laut. Berita itu pun tak lama terdengar oleh Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu berlari mengejar bayi yang baru saja dilahirkannya. Siang dan malam menyusuri pantai dengan tidak memikirkan lagi akan nasib dirinya. Sehingga Dewi Sekardadu pun sakit dan meninggal dunia. Peti yang berisi bayi itu terombang-ambing di tengah laut. Lalu peti yang berisi bayi itu ditemukan oleh awak kapal yang sedang melintasi samudera, yang hendak berdagang ke Pulau Bali. Rombongan awak kapal terkejut setelah tahu bahwa isi dari peti itu adalah bayi laki-laki yang molek dan bercahaya. Awak kapal pun memutar haluan kembali pulang ke Gresik untuk memberikan temuannya itu kepada Nyai Gede Pinatih, seorang saudagar perempuan di Gresik sebagai pemilik kapal. Nyai Gede Pinatih keheranan dan sangat menyukai bayi itu dan mengangkatnya sebagai anak dengan memberikan nama Joko Samudra. Saat mulai remaja di usianya yang 12 tahun, Joko Samudra dibawa ibu angkatnya Nyai Gede Pinatih ke Surabaya untuk berguru ilmu agama kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel atas permintaannya sendiri. Selama berguru di Ampel Denta, Raden Paku berkawan akrab dengan Raden Maktum Ibrahim, putra gurunya yang kelak menjadi Sunan Bonang. Tak berapa lama setelah mendidiknya, Sunan Ampel pun mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Sunan Ampel mengirimnya beserta Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk melanjutkan mendalami ajaran Islam di Pasai, sebelum menunaikan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji. Sunan Giri dan Sunan Bonang diterima oleh Maulana Ishaq, yang tak lain adalah ayah dari Joko Samudra atau Sunan Giri sendiri. Disinilah Joko Samudra mengetahui cerita mengenai jalan hidup masa kecilnya. Di dalam babat Tanah Jawi dikisahkan bahwa Raden Paku dan Raden Maktum Ibrahim pernah bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu, sekaligus berhaji. Namun keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishaq, yang ternyata ayah kandung dari Raden Paku atau Sunan Giri.
Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf. Di dalam sumber yang dicatat pada silsilah Bupati Gresik pertama bernama Nyai Tumenggung Pusponegoro, terdapat silsilah Tarekah Syatariyah yang menyebut nama Syekh Maulana Ishaq dan Raden Paku atau Sunan Giri sebagai guru Tarekah Syatariyah, yang menunjuk bahwa aliran tasawuf yang diajarkan Maulana Ishaq dan Raden Paku adalah Tarekah Syatariyah. Setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya, Raden Paku atau Sunan Giri diperintahkan gurunya yang tak lain adalah ayahnya sendiri untuk kembali ke Jawa dan mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa dengan berbekal segumpal tanah yang diberikan oleh ayahandanya sebagai contoh tempat yang diinginkannya untuk mencari jenis tanah yang sama dengan yang dibekali sang ayah. Dengan bertafakur dan meminta pertolongan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka petunjuk itu pun datang dengan adanya bukit yang bercahaya. Maka didatangilah bukit itu dan dilihat kesamaannya, dan ternyata memang benar-benar sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahnya. Perbukitan itulah yang kemudian ditempati untuk mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebo Emas, Gresik. Pesantren ini merupakan pondok pesantren pertama yang ada di kota Gresik. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan sampai Maluku. Karena pengaruhnya yang luas, saat itu Raden Paku mendapat julukan sebagai Raja dari Bukit Giri. Pengaruh pesantren Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan yang disebut Giri. Kerajaan Giri Kedaton yang menguasai daerah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi, sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Sejak masih bayi, Sunan Giri sudah memiliki karomah. Salah satunya dapat selamat saat dibuang ke laut, hingga Joko Samudra kecil mampu menghentikan laju perahu layar. Maka terhentilah kapal itu, bahkan tidak bergerak sama sekali. Dalam salah satu sumber menyebutkan jika pernikahan Maulana Ishaq dengan Dewi Sekardadu, banyak pihak yang tidak menyukainya. Sehingga saat Sunan Giri dilahirkan, para patih memasukkan bayi Sunan Giri ke dalam peti kayu, kemudian dihanyutkan ke laut Selat Bali. Pada suatu malam ada sebuah perahu dagang dari Gresik sedang melintas Selat Bali. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah Selat Bali, keanehan mulai muncul saat perahu itu tidak dapat bergerak, maju ataupun mundur. Pada akhirnya nahkoda kapal memerintahkan awak kapal untuk memeriksa penyebab kemacetan itu, yang diperkirakannya karena ada karang di tengah laut. Para awak kapal yang diperintah pun segera melaksanakan perintah sang nahkoda. Awak kapal saling menyisiri di sekeliling tepi kapal untuk melihat apakah ada yang menghalangi laju perahu mereka atau tidak. Setelah lama berkeliling, ternyata awak kapal malah menemukan sekotak peti indah. Ternyata peti itulah yang telah membuat kapal terhenti. "Tuan, kita telah menabrak sebuah peti indah. Peti inilah yang mungkin menyebabkan kapal kita terhenti," ujar salah satu awak kapal kepada nahkoda. Kemudian nahkoda kapal itu memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pelayaran ke Pulau Bali. Namun perahu tidak dapat bergerak maju. Anehnya, ketika kapal itu diputar dan diarahkan ke Gresik, ternyata kapal itu dapat maju dengan pesatnya. Setelah sampai di Gresik, sang nahkoda segera menghadap ke pemilik kapal, yang merupakan seorang janda kaya, yaitu Nyai Ageng Pinatih. "Peti inilah yang menyebabkan kami kembali dalam waktu secepat ini. Kami tidak dapat meneruskan pelayaran ke Pulau Bali," ujar sang nahkoda.
Kemudian bayi itu diserahkan kepada Nyai Ageng Pinati untuk diambil sebagai anak angkatnya. Karena sudah lama ia menginginkan sang anak, lantaran bayi itu ditemukan di tengah samudra, Nyai Ageng Pinati memberinya nama Joko Samudra. Setelah dewasa, Sunan Giri belajar agama Islam di Ampel Denta, di bawah naungan Sunan Ampel bersama Maulana Maghdum Ibrahim atau Sunan Bonang, yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Semangat mempelajari Islam Sunan Giri tak pernah padam. Selama belajar di Ampel Denta, Sunan Giri mendapat pengetahuan baru tentang Islam. Kegigihannya mendalami agama Islam, Sunan Giri dan Sunan Bonang akhirnya menjadi seorang wali yang turut menyebarkan agama Islam. Adapun karomah lain, yaitu berhadapan dengan Begawan Mintu Semeru. Dikisahkan hampir semua para wali pernah diajak adu kesaktian. Begitupun Sunan Giri yang menyebarkan agama Islam juga mendapat perlawanan dari para tokoh Hindu yang sudah terkenal pada saat itu, yaitu Begawan Mintu Semeru, yang merupakan salah satu tokoh yang tidak senang akan kehadiran Sunan Giri. Begawan Mintu Semeru dikenal mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Dengan kehadiran Sunan Giri yang berdakwah membuat dia tak terima dan kemudian menantang Sunan Giri untuk adu kesaktian. Begawan Mintu Semeru pun datang ke Gresik untuk beradu kesaktian dengan Sunan Giri. Saat itu terjadi 4 pertarungan seperti merubah angsa menjadi seekor naga, menyusun ribuan telur, adu kesaktian jubah serta ikat kepala, dan menerbangkan tempayan atau wadah air. Dari semua adu kesaktian itu, semua bisa dimenangkan oleh Sunan Giri atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Begawan Minto Semeru mengakui kalah. Akhirnya, Begawan Minto Semeru menjadi pengikut Sunan Giri dan menjadi santri di pesantren milik Sunan Giri. Karomah berikutnya adalah mengubah pasir menjadi barang dagang. Saat Sunan Giri berdagang di Kalimantan, beliau menjual barangnya dengan cara boleh dihutang atau dicicil oleh pembelinya. Tak jarang beliau menghibahkan barang dagangannya kepada fakir miskin. Sunan Giri pun diprotes oleh Abu Hurairah selaku orang kepercayaan Nyai Ageng Pinati. Ia khawatir perbuatan Sunan Giri akan membuat mereka rugi. Hal itu pun benar terjadi. Setelah 10 hari dan sampai waktunya pulang ke Jawa, para pembeli yang berhutang belum membayarnya. Akhirnya Abu Hurairah memutuskan pulang ke Jawa tanpa membawa hasil apapun. Kapal yang dinaikkannya pun terombang-ambing oleh angin di lautan karena tidak ada beban muatan sama sekali. Karena hal tersebut, Sunan Giri memerintahkan untuk mengisi karung dengan pasir dan batu agar kapal memiliki muatan. Sesampainya di Gresik, Abu Hurairah menyampaikan kejadian selama di Kalimantan kepada Nyai Ageng Pinati. Otomatis ibu Sunan Giri sangat marah. Namun saat ibunya dan Abu Hurairah diminta untuk mengecek kapal, ternyata batu dan pasir yang sebelumnya dibawa dari Kalimantan berubah menjadi damar dan rotan. Itulah beberapa karomah dari Sunan Giri. Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang dalam Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri pada 1975 menemukan jejak sejarah bahwa salah satu bidang dakwah yang digarap Sunan Giri adalah pendidikan. Dalam usaha dakwah lewat pendidikan, Sunan Giri tidak sekedar mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santri dari berbagai daerah, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Tidore, dan Hitu, melainkan mengembangkan pula sistem pendidikan masyarakat yang terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, gendi-gerit, dan tembang-tembang permainan anak-anak seperti padang bulan, jor, gula ganti, dan cublak-cublak subung. Bahkan Sunan Giri diketahui mencipta beberapa tembang tengahan dengan metrum asmaradana dan pucung yang sangat digemari masyarakat karena berisi ajaran rohani yang tinggi. Sunan Giri tidak segan mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam di bawah 4 mata. Setelah keadaan memungkinkan,
Dikumpulkanlah masyarakat sekitarnya dengan keramaian, misalnya seperti selamatan dan upacara-upacara, lalu dimasukkanlah ajaran Islam. Sehingga suasana lingkungan lambat laun dan dengan cara-cara yang lunak akhirnya mengikuti ajaran Islam, yang diterima sebagai kewajaran. Tokoh Wali Songo yang bergelar Prabu Satmata ini makamnya terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebo Emas, Kabupaten Gresik. Kompleks makam ini berupa dataran bertingkat 3 dengan bagian belakang paling tinggi. Sunan Giri wafat pada tahun Saka Candra Sengkala, Sayu Sirno Sucining Sukmo, yaitu 1428 Saka, di Desa Giri, Kebo Emas, Kabupaten Gresik. Pintu gerbang masuk ke area pemakaman pada tingkat pertama ini ditandai gapura berbentuk candi bentar, dengan unda-undaan berperipi hiasan naga. Di kanan dan kirinya yang merupakan Candra Sengkala Naga Loro Wernaning Pada, yaitu menunjuk angka tahun 1428 Saka atau 1506 Masehi, yaitu tahun dibangunnya pintu gerbang tersebut. Untuk masuk ke area tingkat kedua terdapat pintu gerbang Candi Bentar kedua yang sama dengan pintu gerbang pertama. Lalu pada area tingkat 3 terdapat pintu gerbang berbentuk padu raksa. Di area ketiga ini terletak sebuah tungkup, bangunan kuburan, yang berisi makam Sunan Giri beserta istri. Sobat NU Channel, itulah kisah dari Sunan Giri. Semoga kita semua mendapatkan bil barokah wal karomah dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam bishawab.